Ya, mungkin jam berapa tadi masuk? Masuk kemarin sekitar 6:30 pagi. Kalau diperkirakan jenazah dari mana nih Pak? Kalau informasi yang kami terima dari perbatasan antara Aceh Jaya dengan Aceh Barat ya. Yang ngantarnya siapa tadi Pak? Ada dari Bapak Kapolsek, Bapak Ibu Camat, dan tadi sempat juga dari PMI dan sempat juga datang Pak Wakapolres ya. Ini pendinginnya. Nah, handphone siapa yang moto? Handphone apa ada? Jangan terlalu jauh sedikitnya. Udah oke, kita terus fotokan. Air aja sudah ini. Jadi dalam kantong jenazah panas, dia air dalam ini. Jadi kalau kulit itu kuat. Dia kurang lagi kulit lagi. Mau ke jenazah panas boleh panas. Dia cuma air lagi di dalam kulit. Air turun menetes di sana. Air 40% air darah ada. Jadi kalau situasi itu tergantung kalau hancur tergantung lokasi. Kalau di kutub utara sana utuh terus Pak ya. Itu kan masih bisa. Kalau di sungai beda lagi. Sungainya lebih ada kalau di pulang alam. Pada hari ini kita telah membentuk tim siaga, standby siaga terkait laporan dari masyarakat penemuan mayat di beberapa pesisir pantai barat. Kemudian tadi pagi itu rekan-rekan dari BPBD, BMI dan instansi yang lain menemukan satu mayat di sekitar pantai Arungan Lambalik. Kemudian mayat tersebut setelah dievakuasi ke rumah sakit Cendadin dengan mobil ambulan PMI. Itu bisa diidentifikasi sebenarnya mayat siapa? Kalau untuk identifikasi itu kita tidak punya wewenang, tidak punya Pak, kita bantu satu orang boleh Pak? Kepalanya mana nih? Belakang. Nah, dapat. Ini silakan toh. Iya. Rambut sebelah sana dulu yang satu orang tadi. Mir, itu yang belah oleh Mir. Bener deh.
Gue mencuit talo ada. G. Ya. Nah, dari yang 4 yang sudah kita verifikasi, yang sebelumnya ya yang di Aceh Jaya itu sudah terverifikasi dan sudah ada informasi dari yang selamat bahwa memang itu bagian dari kelompok mereka. Nah, kalau yang ini kita belum sempat memverifikasi ke sana, tapi kita sudah punya videonya. Nanti paling kita perlu pastikan saja dengan pengungsinya. Di kemungkinan besar kalau misalnya kita lihat kan tidak ada kejadian yang lain, hanya ada potensi kejadian yang kemarin itu kemungkinan besar ya sama. Kalau yang ini ditemukan di mana, Pak? Saya kurang detail juga. Tadi sesuai dengan informasi dari Komandan SAR ya tadi. Nah, isinya kalau saya nggak salah di Arongan Lambalik ya. Jadi dengan ini kita sudah 5. Benar, dengan ini 5. Mungkin jenazah lainnya itu bagaimana, Pak? Apakah masih mengapung atau bagaimana, Pak? Nah, itu kita belum dapat informasi juga yang mungkin tadi yang lebih detail waktu dijelaskan sama Posar ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya berapa jumlah daripada pengungsi Rohingya yang ada di kapal yang sudah ada sekarang, kan udah jelas nih 75 orang. Kira-kira sudah terdata tidak? Benar sekian yang udah hilang. Nah, kalau untuk informasi yang selamat kemarin yang sudah sekarang di temporary sementara, di tampung sementara itu 75. Karena kita udah dapat ini 5. Nah, jadi ya kira-kira komposisinya seperti itu. Nah, terkait apakah kemudian bisa kita konfirmasikan, ini kan kita masih berproses. Jadi ini baru hanya sekedar informasi dari yang selamat bahwa katanya ada 142 orang itu totalnya. Jadi komposisinya kira-kira seperti itu. Jadi yang hilang nih kalau kita merujuk ke keterangan yang selamat gitu ya. Ya, ini kan janji pengungsi kemarin ditempatkan di Jepara hanya sekitar 5 hari. Mungkin ada perencanaan dari UNHCR bawa kemana? Baik. Nah, kembali kalau terkait dengan tempat, mungkin perlu kembali saya jelaskan posisi kita UNHCR dan juga rekan-rekan yang lain termasuk dari IOM. Kita sebenarnya membantu pemerintah. Jadi setiap kebijakan itu tetap pemerintah yang buat. Semuanya tetap dari pemerintah yang buat, baru dieksekusi setelah ada kebijakan dari pemerintah dimintakan ke kita. Nah, kita yang akan membantu untuk prosesnya ketika pemerintah tidak bisa melakukan sendiri. Ini untuk 5 hari ke depan ini kemana lagi, Pak? Pasca 5 hari dari TNI sendiri? Gimana? Ditempatkan Rohingya kemana lagi? Nah, seperti saya katakan tadi, itu sangat tergantung sekali. Kita hanya akan mengikut seperti apa arahan kebijakan dari Pemda setempat. Sejauh ini apa sudah ada kebijakan untuk dipindahkan? Sampai dengan hari ini kita belum ada diskusi apa-apa terkait dengan indikasi-indikasi bahwa akan ada tempat yang lain. Itu nanti bagusnya seperti yang saya katakan tadi dikoordinasikan dengan Pemda yang lebih berhak menjawab. Pak, kita kan sudah konfirmasi dengan Pak Bupati. Ini ditentukan oleh pihak UNHCR. Nah, izin. Jadi mungkin kalau itu bisa saya katakan, jadi tidak ada kewenangan di kita dan tidak ada satupun tempat di Indonesia ini yang punya UNHCR ataupun pihak IOM. Semuanya punya Pemda. Kita hanya bantu Pemda dalam pengelolaannya. Jadi terkait dengan minta untuk dipindahkan dan segala macamnya, itu komunikasinya internal Pemda, kebijakan Pemda. Dalam artiannya kalau misalnya umpamanya Pemda Terima kasih. Tadi pagi saya ditelepon oleh camat untuk menghadap Pak Sekda atau AS1. Kemudian saya meluncur, kemudian kami adakan pertemuan di ruangan AS1. Menyampaikan bahwasanya ada satu mayat yang akan dikebumikan di Suwa Indrapuri. Mereka hanya minta izin dulu pertama. Setelah itu saya belum memastikan kasih izin. Saya tadi balik ke kantor, saya kumpul Tuhapat, kemudian saya kumpul kepala dusun, kemudian saya kumpul juga Linmas. Dari hasil pertemuan itu mewakili warga 100% alhamdulillah ada kesepakatan. Walaupun ya boleh dikebumikan. Dikebumikan di sini boleh. Boleh. Tadi menurut dari hasil rapat tadi bahwa saya ini dasarnya karena kemanusiaan, bukan karena penyakit. Mungkin kalau yang pasti tidak kami berikan
kesempatan untuk dikebumikan di kuburan masyarakat. Tapi kalau di kuburan massal kami setujui. Makanya terjadi ini, saya kontak Pak Camat, saya kontak Pak Kaban tadi di Kasbangkol. Insya Allah kita hubungi terus penggalinya. Insya Allah, alhamdulillah inilah kita lihat sama-sama. Terima kasih. Mayat masuk yang kami terima sekitar 7.30 WIB pagi. Ya, kondisi mayat atau jenazah sedikit kurang baik ya. Jadi waktu pelaksanaan identifikasi kita yang mengidentifikasi yang bisa aja, karena memang sebenarnya wajah agak sedikit rusak. Yang jelas jenis kelaminnya laki-laki. Setelah itu dibawa kemana? Dibawa ke pekuburan massal di daerah Ujung Karang.